Ada tadi P3K swasta yang belum terjamah. Nah, ini juga sebetulnya baik negeri ataupun swasta, petanya hari ini bagaimana? Ini kan apakah Menpan RB ada kebijakan baru lagi atau ya akan seperti yang sudah dibicarakan dengan para kementerian lain sejauh ini? Pelaksanaannya bagaimana? Ini kan sudah mau akhir tahun. Ia semua menyatakan kebutuhan guru dan tenaga pendidik yang sudah sangat mendesak. Kebijakan P3K apabila belum dapat dipenuhi statusnya, apakah masih bisa menjalankan tugasnya? Baik, terima kasih Bu Pimpinan dan Bapak Ibu. Jadi yang pertama, pendidikan guru agama dan teknik itu penting, sangat penting. Tapi jauh lebih penting tata kelola dan pembinaannya. Itu yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama. Sehingga potensi yang ada itu bisa betul-betul didaya gunakan. Dari aspek karir, dari aspek kesejahteraan dan sebagainya. Orangnya banyak, tata kelolanya kurang baik, saya kira itu percuma. Karena memang Kemenag itu punya tugas yang sangat besar, sangat mulia, jumlah orangnya juga banyak dan pengabdiannya luar biasa. Karena bisa membentuk moral. Tapi kalau itu tata kelolanya tidak dilakukan dengan baik, barangkali itu yang harus kita jaga. Sejauh ini ya, tata kelolanya kuantitas bagus, kualitas juga jauh lebih baik. Enggak, maksudnya ya, dalam kerangka ini tata kelola di Kementerian Agama nih. Betul, dimanapun juga lah Bu ya. Tapi saya kira kita bicara konteks Kementerian Agama, kita juga mungkin salah satu fokus kita dari aspek tadi pembinaan dan tata kelolanya. Jadi ada orang yang SDM-nya sedikit tapi tata kelolanya bagus, dia punya output kinerja yang bagus Pak. Nah oleh sebab itu izin Bu Ketua, jadi mungkin Bu Pimpinan ke depan apabila akan mengundang, nanti saya setuju bahwa harus ada Kemendagri, Kementerian Keuangan gitu ya, BKN gitu ya, itu mungkin kisi-kisi untuk rapat itu juga sudah disiapkan Pak. Karena kami mungkin ini juga bagian SDM itu dari tugas kami, mungkin kami ada beberapa yang sudah nyambung kebetulan. Betulnya ini bukan penghapusan tapi pengalihan tenaga non-ASN sesuai peraturan perundang-undangan itu menjadi ASN. Itu adalah mandat di PP kan gitu ya, mandat dari PP 49 2018 supaya kita memiliki kesetaraan di dalam sistem karir. Jangan sampai dia punya tugas yang sama tapi yang satu penghasilannya lebih bagus, yang satu tidak gitu. Nah ini saya kira memang PP itu mendorong adanya rasa keadilan ya Pak Mantendas ya. Jadi artinya saya kira itu jadi hal yang cukup penting. Kemudian yang terkait dengan tadi, kalau saya lebih sepakat bahwa kami lebih sepakat bahwa sistem yang dibangun itu bukan hanya sistem di Dirjen Agama Islam, tapi juga harus mencerminkan Kementerian Agama gitu ya. Jadi di dalam sendiri juga tidak boleh parsial Pak. Tadi punyanya Kementerian Agama gitu ya. Jadi barangkali itu penting. Jadi kami tidak melihatnya dari aspek satu sisi saja, tahu persis, oh ternyata ketika dibagi potensi tempat dan sebagainya. Dapodik itu juga bukan tidak ada masalah. Banyak juga misalnya guru bahasa Inggris yang dibutuhkan 2, tapi guru bahasa Inggrisnya 10, mau dikemanakan ini Pak? Itu juga problem. Kita ada masalah, tapi kalau kita lakukan ada masalah yang selesai. Tidak menyelesaikan masalah, tapi ada masalah yang selesai. Ketimbang kita tidak melakukan sesuatu. Kalau kami prinsipnya itu. Jadi sekarang ini kita sudah hampir menyelesaikan 300.000 lebih guru-guru yang non ASN. Karena itu bagian dari yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama simpatika itu saya kira memang persoalan apakah integrasi ke Dapodik dan tidak, dia mau mandiri mau tidak, itu yang penting kan substansinya sama kan gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah dia harus kalau menurut saya sih harus terintegrasi. Dan itu harus dikomunikasikan karena itu harus nyambung juga dengan SC, ASN-nya BKN dan sebagainya Bu. Ya, kemudian dengan usulannya dan sebagainya itu juga dengan usulan formasinya itu juga harus sama. Kemudian in passing Pak Nur tadi izin bahwa in passing itu prinsipnya yang dihitung itu pangkat dan masa kepangkatan Pak kalau in passing itu. Ya baik dia yang sudah melaksanakan dan dia sudah melaksanakan tugas di bidang itu. Jadi seharusnya memang diperhitungkan Pak kalau in passing itu, karena rumusnya itu dia pangkat dan masa kepangkatan. Kemudian juga hati-hati juga dengan guru swasta, karena yang kita selesaikan itu adalah harus guru-guru yang prioritas dulu. Bu Pimpinan, apa yang terjadi dengan Dapodik kemarin dengan memasukkan guru? Kita menyelesaikan satu masalah, muncul masalah lain. Apa? Guru di sekolah induk dia tidak bisa mengajar di situ, guru swasta masuk ke sini, komplainlah guru-guru sekolah-sekolah swasta Pak. Jadi jangan sampai
izin Pak Dirjen, Bu Dirjen, jangan sampai kita menyelesaikan di satu sisi, tapi membuat masalah di sisi lain. Sekarang guru-guru sekolah induk itu nggak kebagian tempat, Bu. Sementara sekolah-sekolah swasta mereka komplain, kami kehilangan guru-guru terbaiknya. Ya, jadi artinya memang harus ada program prioritas untuk itu. Ya. Kemudian PPPK itu adalah menduduki jabatan di pemerintahan, melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi dia itu tidak didudukan di sekolah swasta, Pak. Yang bicara itu di regulasinya, Pak. Dia diadakan, dibayar APBN untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Tapi dalam konteks tadi guru-guru swasta ya, jadi dia mengajar itu tidak harus menjadi status P3K, tapi bagaimana kualitas dan kapasitas yang bersangkutan dalam memajukan dunia pendidikan keagamaan. Kalau kami sih konsennya itu. Jadi artinya memang kalau di pemerintah dia konsennya tadi di ASN, PNS maupun P3K nanti yang didahulukan. Nah kemudian nanti di dalam itu, iya Pak. Apakah boleh guru-guru P3K yang di sekolah negeri itu diperbantukan ke sekolah swasta agama? Iya Pak. Kalau dari sisi regulasinya tidak boleh Pak. Karena P3K itu jabatan tertentu pada tempat tertentu. Jadi dia itu dibutuhkan itu di situ. Dan konteksnya itu di instansi pemerintah. Sebetulnya regulasinya aja Pak Ahmad izin. Jadi karena regulasinya aja. Dan sekarang ini juga masih banyak guru-guru PNS gitu yang di swasta yang memang seharusnya dia ditarik jadi guru pemerintah. Karena kenapa sekolah-sekolah itu memungut biaya, gurunya guru PNS yang bayar pemerintah gitu. Ketimbangan itu penting juga kan, mereka itu walaupun di swasta kan profitnya ada kan gitu ya. Sementara yang ngajar itu guru-guru PNS. Itu juga dari sisi keadilan untuk siswa-siswi yang di sekolah negeri kan juga penting yang harus kita pertimbangkan. Itu, dan memang sebetulnya masih ada aturan bahwa harusnya dalam rangka pemerataan pendidikan harusnya guru PNS juga boleh dalam jangka waktu tertentu dia memajukan di sekolah-sekolah swasta. Nah itu barangkali juga nanti penting. Jadi banyak sebetulnya persoalan Bu di lapangan itu, mereka mengangkat jadi P3K itu kemarin guru itu banyak yang juga take down. Karena kenapa? Kami nggak punya uang gitu ya untuk membayar P3K yang penghasilnya lebih besar dari honorer karena dia dapat gaji, tunjangan keluarga dan seluruh fasilitasnya itu juga dia dapat. Sehingga kalau diangkat P3K mereka agak kesulitan untuk membayar kesejahteraannya. Nah, ini juga mungkin yang harus kita pikirkan secara bertahap bagi mereka yang memenuhi syarat. Makanya tadi kalau ada Kementerian Keuangan, mereka sampai seberapa besar kesanggupannya untuk bisa memberikan itu. Karena percuma juga Bu dia diangkat tapi anggarannya itu tidak tidak tersedia. Nah, ini akan jadi persoalan. Nah, oleh sebab itu tadi yang Pak terhormat Pak John sampaikan bahwa rekomendasi nanti yang disampaikan di sini barangkali nanti kami akan tanggapi. Tadi beliau sampaikan tidak harus di sini ya Pak ya. Mungkin nanti kami akan sampaikan juga ke pimpinan. Dan sore malam ini juga Pak Menteri akan langsung hadir juga di Komisi 2 Bu, membicarakan masalah status kemarin hasil pendataan dan sebagainya itu akan seperti apa. Jadi saya kira memang tidak akan serta-merta ini memutus tadi yang Ibu sampaikan, karena jangan sampai kebijakan ini justru memutus mata rantai orang untuk mengajar, padahal mereka masih dibutuhkan gitu ya. Saya kira sepakat tadi bahwa rujukan dari undang-undang ya, kemudian dari Undang-Undang 20, dari Undang-Undang Dasar, ini yang menjadi pegangan kita. Nah, yang paling penting adalah tadi Bu, komunikasi ya, kemudian juga koordinasi. Saya kira ini jadi penting. Bahkan bukan hanya di tataran eselon satunya, justru kita awali dari tataran teknis gitu ya. Karena tataran teknis inilah yang akan menjadikan satu kebijakan. Jadi kalau tataran teknisnya kita nggak pernah ketemu, misalnya dengan teman-teman Kemenak, kita nggak tahu tuh apa yang sudah mereka lakukan. Kendalanya secara teknis apa? Mungkin tadi simpatika itu mungkin secara besaran bisa, tapi mungkin saja secara teknis kita belum ketemu gitu ya untuk penyelesaiannya. Nah, itu yang kita lakukan juga secara bertahap dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kita bisa memberikan afirmasi. Karena kalau kita ingin memberikan afirmasi, itu izin Bapak Ibu sekalian harus kita lakukan secara detail Pak. Secara detail Pak, karena
kita salah sedikit kita juga bisa didemo. Jadi saya itu udah biasa juga didatangin teman-teman itu, Bu. Yang lulus passing grade juga demo, yang nggak lulus juga demo, Bu. Jadi gitu ya. Jadi memang itulah bagian dari aspirasi yang harus mereka sampaikan. Kemudian tadi hal-hal lain termasuk juga dari Bu Esti, saya kira ini banyak masukan ketemu dengan teman-teman semua. Kita juga tidak mendikotomikan Lada Podik dengan Simpatika ya Pak Ibnu ya. Ya ini yang isinya sama dan sebagainya, yang penting koordinasi dan integrasinya nanti. Dan harus punya grand design tentang pengadaan guru di Kemenak itu seperti apa sih Pak? Kita kan nggak pernah dengar juga tuh. Sebenarnya kebutuhan sesungguhnya Pak berapa yang Bapak sampaikan tadi? Harusnya setiap instansi amat undang-undang itu, setiap instansi pemerintah harus menyampaikan kebutuhan 5 tahun untuk aparatur sipil negaranya. Berapa sih kebutuhan pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di Kemenak itu? Nah itu setiap tahun berapa sih yang harus dipenuhi, berapa sih anggaran yang tersedia, mana sih yang harus kita afirmasi dan sebagainya. Jadi itu memang harus detail Bapak Ibu sekalian, Bu Pimpinan. Kalau kita nggak detail, itu akan malah jadi persoalan. Kami kemarin juga mengafirmasi untuk tenaga kesehatan, Bu. Itu dadakan dalam 3 bulan kami harus selesaikan. Akhirnya kita selesaikan tuh SISDMK-nya, kita sinkronkan dengan puskesmas. Jangan sampai puskesmasnya kelebihan dokter di situ. Ini digeser, mereka nggak mau, harus kita geser kemana kan gitu ya. Nah itu hal yang seperti juga penting. Tapi sebetulnya Kemenak itu lebih mudah karena kenapa? Berada di lingkungan instansinya. Kalau kami kemarin ngurus guru dengan kesehatan itu tersebar di seluruh kabupaten kota Pak, itu lebih sulit lagi. Cuman memang tadi sekali lagi aspek tadi koordinasi dan komunikasi itu saya kira menjadi penting. Nah oleh sebab itu apalagi kalau saya lihat data-data yang disampaikan tadi barangkali banyak yang tidak sinkron. Mungkin basis pengadaannya itu belum berbasis kepada kebutuhan real di lapangan. Nah hal-hal yang seperti ini bukan hanya kita berkata tentang data yang ada di dalam sistem tadi Bu, tapi kebutuhannya gitu ya. Jadi memang dari situ harus kita petakan secara detail sehingga betul-betul kita mendapatkan kebutuhan, karena ini menyangkut keuangan negara dan output yang dihasilkan dari proses itu. Nah hal-hal inilah barangkali yang menjadi penting. Nanti kami akan laporkan Bapak Ibu sekalian, Bu Pimpinan dari hasil rapat ini, dan mungkin juga ada beberapa poin kolaborasi penting untuk penyelesaian ini. Kalau kami sepakat rasa keadilan itu penting, tapi dukungan manajemen yang baik juga dari Kemenak itu juga jauh lebih penting sehingga tata kelolanya itu menjadi lebih maksimal.